Halo rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di sesi yang pertama ini dengan saya Andri Suryadi, tutor mata kuliah basis data. Materi inisiasi ini merupakan ringkasan materi yang ada di modul. Nah, untuk lebih lengkapnya, Anda disarankan membaca modul secara terperinci. Nah, yang pertama pembahasan yang akan dibahas yaitu pengertian basis data. Berbicara tentang basis data, dapat diartikan bahwa seluruh data yang disimpan dalam sebuah basis data ditempatkan pada masing-masing tabel atau file sesuai dengan fungsinya. Dengan tersimpannya data dalam basis data tersebut, maka akan dengan mudah dapat melakukan penelusuran data yang diinginkan, sehingga berdampak pada waktu pencarian yang lebih efisien. Oke, kita berbicara tentang pengertian basis data terlebih dahulu. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang atau tempat bersarangnya atau tempat berkumpul, sedangkan data diartikan sebagai representasi fakta di dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, dan lain sebagainya. Nah, kemudian manfaat basis data adalah untuk pengelolaan data dalam memudahkan atau menemukan kembali data yang dicari dengan cepat. Kemudian tujuan basis data ini ada 9 poin ya, untuk kecepatan, tempat penyimpanan, akurasi, security, konsisten, shareability, kemudian standarisasi, availability, kemudian completeness atau kelengkapan. Selanjutnya kelebihan basis data. Di sini ada 8 poin ya, dapat meningkatkan kemandirian data, konsistensi data, meningkatkan aksesibilitas terhadap data dan respon yang lebih baik, pengendalian terhadap kerangkapan data, ya, meningkatkan keamanan data, memperbaiki integritas data. Kemudian data dapat dipakai secara bersama-sama dan memperoleh lebih banyak informasi dari data yang sama, seperti itu. Nah, ada juga kekurangannya di sini dari sisi biaya. Nah, dapat menjadi sangat mahal karena menyangkut biaya-biaya untuk pembelian sekaligus perawatan ya, hardware dan software. Kemudian rumit ya, membuat basis data itu rumit mulai dari perancangan, pengembangan ya. Ada juga database administratornya dan penggunanya harus memahami secara rinci dan mendalami tentang fungsi basis data yang ditangani agar dapat mengambil manfaat dari basis data tersebut ya. Kemudian ada juga tambahan biaya konversinya ya, kekurangan basis data. Nah, tingkatan basis data di sini ada tabel, ke record, kemudian field, kemudian karakter. Nah, operasi-operasi di dalam basis data ada create, drop, create tabel, create database ya. Kemudian ada drop tabel, ada insert, select, update, dan delete. Nah, kemudian penerapan basis data ini banyak sekali ya, bisa dilihat atau diamati di masing-masing lingkungannya. Contohnya di bagian kepegawaian ya, ada pergudangan, ada akuntansi, ada reservasi, ada layanan pelanggan. Nah, klasifikasi DBMS, Database Management System ya, ada 3 di sini berdasarkan model data, berdasarkan jumlah pengguna, berdasarkan sistem distribusinya. Nah, abstraksi data ada 3 level sini, ada level fisik, ada level logik, dan ada level pandangan. Nah, kemudian dalam sistem informasi ya, dalam pengembangan sistem informasi diperlukan basis data sebagai tempat penyimpanan data ya, untuk menghasilkan informasi secara tepat, akurat, dan bermanfaat. Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari manusia ya, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Kemudian DBMS ada 2, sini ada tradisional file database system, ada database management system. Yaitu mungkin penjelasan secara singkat inisiasi pertama. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian pelajari modul ya, modul basis data MSIM 4206. Nah, jangan lupa kerjakan bagian diskusinya. Bagian diskusi silahkan
rekan-rekan mahasiswa berdiskusi di laman tersebut ya. Terima kasih, selamat mempelajari modul base data di sesi pertama ini.